Tribuners, kita balik lagi di acara Smart Gen. Seperti biasa, kita telah menghadirkan narasumber yang pastinya anak muda, keren, berprestasi, yang siap membagikan kisah inspiratifnya kepada kita semua. Senang kali Tribuners, hari ini J kedatangan narasumber mahasiswa berprestasi yang juga aktif dalam dunia volunteer. Telah hadir bersama saya yaitu Denny Arifin. Halo Bang Denny. Gimana, nervous? Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah tidak ya, karena yang dari profil yang aku baca, Bang Denny ini udah memiliki banyak prestasi, terus juga aktif di dunia public speaking, volunteer, ya jadi yang kayak gini nggak nervous ya Bang. Pastinya Bang Denny ini bakalan membagikan kisah inspiratifnya dan cerita yang menarik tentang prestasi dia. Tapi sebelum itu, kita saksikan dulu video berikut ini. Nah, Tribuners, itu dia videonya. Boleh dijelaskan kepada Tribuners itu apa lagi ngapain? Oke, nah jadi untuk kegiatan itu merupakan kegiatan sekumpulan dari kegiatan kompetisi, terus juga ada kegiatan volunteer dan juga beberapa kegiatan yang memang di luar dari kampus untuk mengikuti ekskul seperti itu, Mbak. Oke, bisa dijelaskan kepada Tribuners sebenarnya Abang ini siapa? Perkenalan diri lah, seperti itu. Oke, Mbak, terima kasih kesempatannya. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Denny Arifin. Saya mahasiswa aktif di Universitas Sumatera Utara. Saya dari Fakultas Pertanian, Program Studi Teknik Pertanian dan Biosistem, dan sekarang saya duduk di semester 7, ya ini semester akhir, Mbak. Nah, tidak hanya menjadi mahasiswa aktif di kampus, saya juga mengikuti beberapa kegiatan dan memiliki tanggung jawab, yakni saya sebagai Deputy Chair di Indonesian Youth Diplomacy Local Chapter North Sumatera. Saya juga menjadi Manager of Delegate Affairs di MUN Club USU, dan juga saya bergabung di United Nations of Association Indonesia di Hope Advisor-nya, dan juga saya saat ini sedang aktif dalam kegiatan mengajar pada online session untuk English class di kelas saya sendiri, dan juga saya juga ada buka bisnis usaha untuk jasa cleaning room seperti itu, Mbak. Banyak kali ya Tribuners. Itu Abang kan di semester 7 udah aktif memiliki kegiatan seperti itu mulai dari semester berapa, Bang? Oke, Mbak, jadi untuk saya sendiri aktif kegiatan di luar kampus juga itu dari mahasiswa baru. Jadi dari semester 1 saya sudah aktif dalam mencari kegiatan dan mengikuti kegiatan, Mbak, seperti itu. Nggak terganggu sama waktu belajarnya, apalagi ini udah semester 7 loh. Iya, oke, Mbak. Jadi alhamdulillah saya kemarin baru sempro, jadi 1/3 juga, dan untuk dari awal juga kegiatan saya alhamdulillah lancar juga, untuk perkuliahannya juga aman, dan juga untuk IPK juga aman, alhamdulillahnya seperti itu. Dan kemarin juga baru pertukaran mahasiswa di Pajajaran begitu. Dan setelah itu ada ngikutin magang juga di Jawa Barat, Cianjur seperti itu. Jadi alhamdulillah aman untuk kuliah. Keren sekali, Abang juga mengikuti pertukaran mahasiswa, magang juga. Itu gimana, Bang, skemanya? Oke, jadi kebetulan itu program MBKM dari pemerintah. Jadi mengikuti itu, jadi dikonversi jadi ke kampus, jadi aman untuk nilainya. Jurusan apa Abang di Kalau di Pajajaran saya jurusan sama Teknik Pertanian dan Biosistem, sama seperti itu. Oke, nah yang informasi yang kami terima ya, Bang Denny ini mendapatkan penghargaan Best Video Gold Medal at the event IMTG Team. Boleh dijelaskan kepada Tribuners itu apa? Oke, Mbak, terima kasih. Nah, jadi sebenarnya nggak hanya video ya, tadi sebenarnya itu dia ada 2. Pertama itu gold medal video, dan satu lagi itu ada bronze medal best group mix presentation. Jadi kalau aku jelaskan sedikit ya, Mbak. Jadi kalau untuk yang gold medal video tadi itu merupakan video yang dibuatkan berdasarkan paper yang sudah kami rancang gitu. Jadi dari kegiatan Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Growth Ranger. Nah, sedangkan kalau yang
bronze medal yang Best Mixed Group Presentation itu merupakan grup yang dibuat berdasarkan 3 negara tersebut, ada Indonesia, Malaysia, Thailand, yang dimana saya sebagai leadernya, yang dimana kami kami project di kemarin itu lokasinya kan di Aceh ya. Jadi kami ada di Lubuk Sukon, di desa tersebut kami membuat research apa sebenarnya potensi yang tersebut dan kami presentasikan, dan alhamdulillah mendapatkan bronze medal dari kegiatan tersebut seperti itu, Mbak. Nah, bagaimana untuk proses pembuatannya baru Bang? Lombanya juga, proses seleksinya bisa dijelaskan kepada Tribuners? Oke, baik Mbak. Jadi untuk IMTGT ini kan dia setiap tahun ada Mbak. Jadi dan untuk menjadi ataupun tahapannya ya Mbak gitu. Nah, pertama itu dimulai dari tahapan seleksi menjadi delegasinya, karena itu kan delegasi ya, perwakilan dari Indonesia, khususnya dari kampus saya, dari Universitas Sumatera Utara, seperti itu Mbak. Jadi untuk tahapan delegasinya tuh pertama saya mendaftarkan dari administrasinya, dari mulai CV ataupun ada pun kayak esai juga yang diminta dari kampus. Selanjutnya juga nanti ada interview dari pihak kampus juga. Selanjutnya ada juga discussion juga untuk melihat bagaimana personal seperti itu. Nah, ketika sudah menjadi delegasinya itu nanti dibuat per kelompok gitu. Jadi dikelompokkan oleh dari tim kampus sendiri. Selanjutnya juga setelah dari delegasinya ya masuk ke perlombaannya. Jadi di situ kami harus pertama ada research dulu, terus mencari bahan materinya, terus juga nanti kami buat papernya, itu ada paper juga penelitian seperti itu, dan juga setelah buat papernya kami buat video, dan pada saat di hari H itu kami presentasikan kepada audiens ataupun jurinya, yang dimana itu juri tadi yang ada dari Indonesia, Malaysia, dan Thailand seperti itu Mbak. Kalau dari perwakilan USU ada berapa orang Bang? Jadi tuh ada banyak ya Mbak jenis kegiatannya, dan saya tuh di bagian seminar, di bagian research seperti itu. Nah, jadi tuh untuk timnya tuh saya cuma satu tim untuk yang research seperti itu. Kalau yang lain tuh dia ada kayak bagian sport gitu sama art seperti itu. Kenapa Abang memilih itu lokasinya di Aceh? Oke, jadi kebetulan sebenarnya kalau untuk kegiatan itu tuh dia bakal berubah tempatnya gitu, dan kebetulan pada saat itu di Indonesia jadi tuan rumahnya, dan kebetulan itu di Aceh seperti itu Mbak. Gimana nih perasaan Abang udah dapat gold medal, baru dapat juga bronze? Oke, jadi sebenarnya itu merupakan hal yang sangat luar biasa ya bagi saya, Mbak, karena di situ saya harus mempresentasikan hasil research kami juga kepada para juri seperti itu, dan itu menjadi hal yang luar biasa karena emang pertama kalinya juga, dan juga emang harus menggunakan bahasa Inggris ya pastinya gitu. Nah, itu hal yang paling memorable, dan menurut saya ketika daftar itu halnya sangat bersyukur seperti itu, bisa dapat seperti itu, Mbak. Apa benefit yang Abang terima dari perlombaan tersebut? Oke, jadi kalau dari benefit tersebut ya Mbak, pastinya ada apresiasi dari kampus sendiri gitu, berupa finansial dari kampusnya gitu. Nah, di luar dari itu benefitnya itu menjadi poin plus saya. Jadi ketika kegiatan ataupun saya pengen daftar kegiatan lain ataupun hal kompetisi lain, itu menjadi poin plusnya, punya experience di bagian international experience, dan itu juga jadi lompatan saya untuk kegiatan-kegiatan internasional selanjutnya seperti itu. Berarti ada nih yang mau diikuti selanjutnya. Oke, Tribuners. Nah, selain Abang berprestasi juga tadi kita bahas kalau Bang Denny ini aktif di dalam dunia volunteer. Itu sejak kapan, Bang? Oke, Mbak, terima kasih kesempatan. Jadi kalau untuk sejak kapan ya, itu pertama kali itu di SMA kelas 3 itu terakhir. Itu udah coba-coba ada lihat informasi mengenai volunteer gitu. Di Instagram? Di Instagram seperti itu. Itu mengikutin, saya sebagai SMA mengikutin. Nah, terus selanjutnya masuk ke mahasiswa baru. Nah, jadi masih ada after feeling dari volunteer yang SMA itu. Nah, disitulah daripada udah pernah nih punya pengalaman, jadi mencoba lagi. Jadi kan di kuliah itu makin banyak nih opportunity-nya untuk bisa berdampak, membuat dampak ya Mbak gitu kan. Nah, dan dari situlah dimulai sampai sekarang gitu untuk bisa volunteernya. Udah kemana aja Bang? Oke, jadi kalau untuk saya sendiri, jadi sebenarnya jenisnya banyak ya volunteernya Mbak. Oh iya benar, jenisnya banyak, boleh dijelaskan? Oke, jadi kalau dari diri sendiri Mbak, untuk pengalaman itu volunteer pertama di bidang pendidikan. Pertama itu mengajar, terus juga di bidang lingkungan. Lingkungan itu kemarin ada mengenai menanam mangrove untuk bisa mengurangi gas emisi karbon. Terus juga ada mengenai climate action ya, Mbak. Jadi climate change itu kan sekarang lagi booming ya. Jadi itu juga menjadi volunteernya juga kemarin di bagian climate change-nya gitu. Terus selanjutnya itu di bagian aksi
kayak kemarin tuh kan ada kemarin ya Mbak, ada aksi bencana alam ya, kayak kemarin tuh yang di Cianjur gempa bumi ya, terus juga yang di Aceh banjir kemarin itu, sama aksi Palestina kemarin juga, enggak, si galang dana juga seperti itu. Aksi galang dana. Kalau untuk tempat-tempatnya Bang? Oke Mbak, jadi kalau untuk tempatnya tuh kemarin itu kalau untuk yang mengajar itu ada di Desa Andaskati. Itu di daerah mana? Desa Andas itu di daerah bagian Karo kalau nggak salah ya. Karo. Di Andaskati. Terus di Desa Tanjung Murawa, terus di Desa Nelayan. Nah, di Desa Nelayan. Seperti itu. Terus juga kemarin ada di daerah wilayah Medan juga, seperti itu. Kenapa sih Abang tertarik untuk menjadi volunteer, Bang? Oke, terima kasih kesempatannya, Mbak. Jadi, kalau dari Dini, jujur pertanyaannya itu, jawabannya itu adalah rasa yang telah kita lakukan. Jadi, ketika Dini setelah melakukan volunteer di pertama kali tuh, jadi anak-anak itu yang Dini ajarkan, mereka bilang, Kak, datang lagi ya, Kak, makasih ya. Nah, di situ rasanya kayak, kok beda ya, kok ada panggilan gitu, karena ngerasa ternyata posisinya Deni gitu dibutuhkan dan itu berdampak kepada mereka, sehingga rasanya itulah yang terus ingin dilakukan lagi gitu, karena kan setiap berbeda kita pasti akan berjumpa lagi dengan kata-kata baru dan segala macamnya. Nah, itulah yang membuat Deni makin mau nih ngikuti volunteer seperti itu, Mbak. Terakhir kali Bang Deni ikut volunteer kapan? Oke, jadi terakhir kali Deni ikut volunteer itu di Vietnam. Itu udah sampai ke Vietnam. Ya. Kenapa nggak diceritain sih? Oke. Ini kita ulang lagi ya dia cerita ya, Tribuners. Di Vietnam apa nih pengalamannya? Oke, jadi kalau di Vietnam itu kemarin Deni ada Global Volunteer, itu fokusnya ke SDGs tentang education. Nah, jadi kebetulan Deni di Vietnam itu di Nature House, itu di desa di Vietnam tersebut, itu mengajar bahasa Inggris gitu, dan itu untuk anak-anak yang diajar itu ada 4 level, jadi di umur 3 sampai 5 tahun, terus di umur 10 tahun, umur 12 tahun, dan umur 22 tahun, seperti itu, Mbak. Kesulitan apa sih yang Abang rasakan ketika menjadi volunteer khususnya di Vietnam ya? Karena mengajarnya itu dari rentan usia umur 3 tahun. 3 tahun, ya. Oke, jadi kalau untuk ya hambatan ataupun hal yang mungkin agak berat ya gitu, Mbak. Pasti yang pertama language ya, bahasanya gitu. Bahasanya agak terkendala karena mereka pasti lebih sering menggunakan bahasa Vietnam sendiri. Nah, tapi memang kemarin juga didampingi juga sama ada partner juga gitu dari Vietnam sendiri, sama partner dari Turki sama Thailand gitu. Jadi situ mengajar untuk tapi nggak terlalu yang susah banget, karena di situ mencoba untuk bisa memahami, dan memang benar-benar dalam mengajarnya itu memang caranya untuk bisa mereka paham gitu, dan juga setiap harinya nanti ada penambahan vocabulary, terus juga ada tesnya, sehingga hasilnya nampak bahwasanya terjadi ketika sebelum datang dan sesudah datang tuh banyak improve-nya dari bahasa Inggris tersebut, seperti itu, Mbak. Berapa lama, Bang? Kalau untuk lamanya itu dia 6 minggu, Mbak. 6 minggu berarti kurang lebih 1,5 bulan ya? Iya, kurang lebih seperti Iya kan, itu, 1,5 bulan. Iya. Kalau perwakilan dari Indonesia berapa orang, Bang? Nah, jadi kebetulan project itu banyak. Jadi kalau untuk project ini sendiri tuh kemarin alhamdulillah cuma Deni sendiri ya, kemarin di project itu. Wow, keren sekali. Nah, setelah balik, bagaimana nih hubungan Abang sama teman-teman volunteer di sana? Oke, alhamdulillahnya kalau untuk hubungan dengan teman-teman volunteer yang sekarang udah belajar ya, mereka nih yang Turki, yang Thailand masih juga tetap connection juga, masih maintain communication masih bagus gitu. Sama Vietnamnya juga masih sering juga komunikasi gitu. Memungkinkan nggak sih kalau untuk kembali ke sana sebagai volunteer juga? Sebenarnya memungkinkan gitu untuk bisa kembali, namun Deni pengen lebih luas lagi atau tempat yang berbeda. Jadi kan kalau udah Vietnam nih, ya harus tempat lain dong yang bisa dikasih impact-nya, seperti itu, Mbak. Keren sekali, Bang Deni. Nah, saat itu Abang semester berapa? Oke, nah jadi itu fun fact-nya. Pada saat Deni itu di semester 6 yang masih mengikuti magang di Cianjur, fokusnya ke petani. Jadi petani itu kemarin Deni menjadi membantu petani gitu, 6 petani per orangnya. Jadi untuk per kelompok itu ada 36 petani yang mau dibantu untuk bisa meningkatkan penerapan SOP untuk pertaniannya, terus juga membantu dalam mengelola lahan pertaniannya, memberikan materi juga, kayak ngasih kelas juga kepada petaninya gitu, dan juga meningkatkan produktivitasnya dari hasil cabai tersebut gitu. Jadi pada saat semester 6 itu di akhir-akhir udah mau selesai kegiatan, ngerasa ini kayaknya kalau misalnya aku liburan
cuman di rumah kayaknya nggak gimana ya, asyik. nggak asyik gitu. Nah jadi kebetulan melihat informasi dari Instagram kok ada kegiatan seperti itu gitu untuk global volunteer. Nah situlah terpanggil dan mencoba ngikutinya, dan alhamdulillah lolos, karena kan jadi sebenarnya juga lolosnya kemarin tuh ada 2 negara kemarin, Vietnam sama Filipina. Cuman kemarin ini milihnya Vietnam gitu, dan juga emang jadinya nggak ada liburan, jadi liburan dipakai untuk mengajar seperti itu, Mbak. Jadi begitu selesai langsung kuliah, dan itu kan nyampe siang tuh sampai Indonesia, sampai Medan ya, tuh Mbak. Langsung masuk kuliah siangnya gitu. Jadi nggak langsung masuk kuliah gitu. Jadi pakaian yang dibawa? Iya, itu di Grab-kan gitu. Oh, baru langsung kuliah. Langsung kuliah. Wah, sangat cepat sekali ya. Ya, Nggak jet lag dulu dia. Langsung kuliah, Mbak. Karena aku pikir bakalan nggak mengganggu jadwal kuliah. Karena kan yang tetap prioritas itu Benar. kuliah kan. Kuliah nomor 1, Mbak. Gimana abang membagi waktunya dengan jadwal kuliah? Baru ini kan udah banyak juga ikut-ikut kegiatan. Pastinya ketika kita menang itu enggak cuman udah menang, pasti kan mengabdi lagi, berimpact lagi kepada orang lain. Belum lagi urusan pribadi, bagaimana Bang? Oke Mbak, thanks for the question ya Mbak. Jadi kalau dari sendiri ya untuk manajemen waktu ya, karena ini memang hal yang paling wajib ya Mbak dilakukan atau diterapkan ya Mbak, karena memang kegiatannya banyak, dan juga ini kan juga penerima beasiswa gitu. Ya, dia penerima beasiswa. Jadi alhamdulillah emang dari maba sampai sekarang tuh ada beasiswa beda-beda seperti itu Mbak. Ya, jadi kegiatan beasiswa juga ada. Jadi memang harus manajemen waktu penting nih kan Mbak, seperti itu. Jadi kalau dari ini sendiri yang diterapkan yang pertama itu adalah penggunaan toolsnya itu Google Calendar sama notebook, itu yang selalu digunakan gitu. Dan ada juga learning plan, yang dimana itu kalau untuk learning plan itu memappingkan apa kegiatan pembelajaran yang mau dilakukan seperti itu. Sedangkan kalau yang Google Calendar sama notebook itu tempat-tempat tugas, misalnya kayak mau meeting pasti ada rapat dengan Mbak, rapat, ada tugas ini, ada mau jumpa ini, mau submit tugas ini ataupun lomba ini. Nah semuanya itu memang diletakkan di tempat-tempat yang benar-benar semua dimasukkan gitu. Jadi ini tahu, oh nanti tuh hari ini mau ngapain aja gitu. Itu dievaluasi bangun tidur sama mau tidur gitu. Jadi tahu yang mau dikerjakan itu hari itu apa, dan apa ya kira-kira evaluasinya bener nggak ya, ataupun udah sesuai belum gitu. Nah sama satu lagi hal yang Denny lakukan adalah Denny bukan tipe yang deadline, dan sama ketika ada waktu kosong Denny melakukan, pokoknya ketika ada waktu kosong semua hal yang bisa dikerjakan dilakukan. Jadi nggak mau yang kayak diem ataupun terdistract sama yang lain, tapi tetap mengerjakan apa yang harus dikerjakan, karena kedepannya nggak tahu kan Mbak, misalnya ada kegiatan ini yang mungkin mendadak. Nah jadi kalau seandainya kita menggunakan waktu yang kosong dengan hal yang memang tadi ada yang mau dikerjakan, jadi kan kita udah nggak ada beban lagi nih, udah plong gitu. Jadi mengatasi untuk uncertainty waktunya itu ya tadi, ketika ada waktu kosong langsung diisi kegiatan ataupun tugas-tugas yang mau dikerjakan gitu Mbak Dardini. Dengan abang yang seperti ini sekarang ya, terplanning sangat baik ya, tidak memakai waktu kosong untuk leha-leha lah kita bilang. Itu Bang terinspirasi nggak sih dari orang lain, atau memang ada panggilan diri sendiri, aku nanti jika kuliah harus seperti ini? Oke Mbak, jadi kalau dari ini sendiri sebenarnya inspirasinya tuh semua orang yang memang Denny lihat keren tuh Denny selalu terinspirasi gitu. Jadi siapapun yang mungkin kalau Denny lihat dia punya apa ya story ataupun journey yang bagus, Denny selalu kayak oh aku pengen kayak dia. Jadi siapapun orang yang memang menurut Denny bagus, Denny jadikan inspirasi seperti itu Mbak. Jadi memang fokusnya pengen sukses juga kan, dan juga pengen karir nantinya ataupun lanjut S2-nya di luar negeri. Jadi dari sekarang memang harus, karena kan percaya gini bahwasannya ketika kita mendapatkan hasil yang baik, maka kita harus melakukan hal yang baik seperti itu. Nah Bang, ya sebenarnya kayak jadi ketemu sama orang-orang seperti abang ini sangat terpukau gitu ya, karena dengan abang nggak mengerjakan segala sesuatunya itu dengan tidak deadline ya, itu udah luar biasa. Kita tahu ya, banyak nih, bukan semua, banyak orang zaman sekarang itu kalau apa-apa itu deadline. Nah dengan abang yang mengisi waktu luang, kita bilang lah dengan kegiatan-kegiatan positif dan lain sebagainya, abang itu masih punya waktu nggak sih untuk mungkin nongkrong, keluar, atau ya paling tidak bersantai seperti itu? Oke Mbak, jadi kalau untuk hal seperti itu sebenarnya agak sedikit waktunya. Sedikit nah, ya? Ya benar, tapi ketika misalnya memang pengen nongkrong itu bisa langsung nyambing nugas gitu, ataupun ada hal lain ataupun meeting yang biar refresh lah ya Mbak, biar nggak di kamar terus ataupun di kamar terus ya Mbak. Untuk gitu. nongkrong pun juga Iya. meeting. Iya bener Mbak, sampai teman-teman juga pada kayak
aku terus meeting terus ataupun laptop terus, ya karena memang itu udah tanggung jawab gitu kan. Tapi kita tetap bisa harus ngebalance kan, karena kan ya balancing antara kerjaan sama diri juga penting ya Mbak gitu. Gimana sih Bang menganggapnya itu biar pekerjaan aku ini menyenangkan, ini bukan beban untukku. Boleh dikasih tahu? Tapi fun fact-nya kalau dari Deni sendiri ya Mbak, nggak tahu, tapi ini udah jadi kayak behavior sendiri ataupun values yang Deni terapkan. Jadinya ketika ada semakin banyak tugas Deni, semakin banyak rapatnya, semakin padat waktu Deni, semakin senang. Iya benar. Benar. Ya gitu. Iya, pernah sampai ada di satu momen tuh kayak nggak ada ngapa-ngapain sih, tuh kayak ngerasa loh aku kok gini gitu, tapi ya langsung aku take rest kan, maksudnya kalau ketika ada waktu benar-benar kosong aku langsung kayak benar-benar istirahat untuk recharge badan aku juga, karena kan penting juga ya Mbak gitu. Dan juga ya tadi aku bilang sesenang itu ketika ada banyak tugas, karena ngerasa ketika setiap ada kegiatan aku harus yang benar-benar improve, adapun self development itu pasti ada. Jadi setiap kegiatan itu aku harus take opportunity dan juga memang ambil kesempatan yang ada gitu. Jadi karena aku percaya di setiap kegiatan itu pasti berbeda-beda hal yang bisa didapatkan. Mungkin mengenai dari manajemen waktunya atau public speaking dan segala macamnya, aku ngerasa memang ada hal manfaatnya harus bisa aku ambil, sehingga ketika aku berkegiatan pasti aku bisa development aku lebih baik lagi, seperti itu Mbak. Wah, cukup keren sekali Tribuners. Nah, dengan semua yang udah Abang lakukan dari tahun-tahun sebelumnya sampai tahun ini, dan 2024 ini kan mau berakhir. Apa nih harapan Abang di penghujung tahun ini? Oke Mbak, jadi kalau dari ini sendiri, karena saat ini semester 7 emang full SKS-nya ya Mbak, gitu, padat ya. Jadi ini pengennya mata kuliahnya itu selesai dengan nilai yang baik, terus juga penelitian skripsi yang sudah dimulai dapat selesai di akhir tahun ini dengan cepat juga, terus juga bisa dapatkan prestasi yang lain lagi, terus juga pengennya yang terakhir adalah yang paling penting ya, pengen bisa berdampak lagi gitu Mbak. Berdampak lagi ya Tribuners. Jadi yang Joe tangkap dari Bang Den ini, dia itu bukan pribadi yang gampang puas. Ya kan, nggak gampang puas, terus aktif meningkatkan skill yang ada di dalam diri kita. Itu salah satu hal yang bisa kita contoh dari Bang Denny. Apa nih Bang, harapan yang mau disampaikan kepada Tribuners atau kata-kata pesan-pesan biar Tribuners ini bisa seperti Bang Denny? Oke, jadi kalau dari Denny atas kesempatan ini, Denny mau menyampaikan kepada anak-anak muda ataupun siapapun yang melihat video ini ya, ataupun jadi Denny sampaikan, ketika kita ataupun menjadi mahasiswa ataupun menjadi pelajar, kita punya tanggung jawab gitu. Kita sebagai agent of change gitu. Kita adalah wajah dari Indonesia gitu. Kita adalah wajah dari Indonesia emas. Jadi dari sekarang kita harus mempersiapkan hal-hal yang memang nantinya sangat dibutuhkan untuk negara maupun untuk diri kita sendiri. Dan pesan Denny, jangan pernah takut untuk mencoba, karena kita tidak tahu pintu mana yang menunjukkan kita ke kesuksesan, seperti itu Mbak. Jangan pernah takut untuk mencoba. Baik sekali. Terima kasih ya Bang Denny udah datang ke Tribun Medan. Ya Tribuners, itu dia tadi bincang-bincang kita bersama Bang Denny. Pastinya sangat menginspirasi. Aku sendiri sebagai host sangat terpukau dengan pribadi Bang Denny, di mana dia yang masih sangat muda di semester 7 yang kegiatannya sangat banyak ya dari segi akademik, tapi dia nggak meninggalkan kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan value yang ada di dalam dirinya. Kenali dan jangan takut mencoba. Terima kasih Bang Denny. Semoga kedepannya harapan-harapan Bang Denny tercapai, dan aku harap juga semakin berdampak tadi ya. Amin. Dan makin banyak nih prestasi internasionalnya. Amin. Untuk mengharumkan nama Indonesia, terlebih nama kampus Universitas Sumatera Utara. Kalau begitu Tribuners, aku Joy beserta Bang Denny dan kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan Smart Gen setiap hari Minggu jam 5 sore. Bye Tribuners. Bye.